belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anung sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di matematika wajib kelas 11 yang pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang terakhir pada aplikasi dari turunan. Yang akan kita bahas adalah menentukan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Jadi ini aplikatif pada permasalahan-permasalahan sehari-hari kayak gitu. Nah, di dalam permasalahan sehari-hari mungkin kita dapat temukan beberapa contoh, misalkan seorang petani ingin memilih kombinasi panen yang dapat menghasilkan keuntungan yang terbesar, atau seorang dokter akan menentukan dosis obat yang terkecil untuk menyembuhkan suatu penyakit. Jadi kalau yang kedua itu berarti minimal ya. Kemudian kalau yang pertama berarti maksimum keuntungan terbesar. Atau yang ketiga, seorang kepala pabrik akan menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Jadi ini berkaitan dengan masalah yang terakhir berarti ya minimum. Nah, dari situ, dari masalah di atas itu kadangkala bisa kita rumuskan atau kita membuat fungsi tertentu sehingga kita bisa menggunakan aplikasi turunan untuk menentukan atau melibatkan memaksimumkan dan meminimumkan sebuah fungsi tertentu. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan itu, maka kita harus perhatikan yang pertama adalah tetapkan besaran atau fungsinya ya yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Jadi sudah tetapkan variabelnya, kemudian kita buat fungsinya. Kemudian yang kedua, tetapkan rumus fungsinya. Jadi tentunya tergantung dari pertanyaan dari soalnya. Satu variabel, perhatikan di situ fungsi satu variabel. Jadi variabelnya cuma satu, yang merupakan model matematika dari permasalahan di soal. Jadi yang kalian harus tekankan di situ adalah membuat fungsi satu variabel. Jadi ini yang perlu kalian garis bawahi. Menentukan rumus fungsi satu variabel. Jadi kalau x ya x saja, y saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematika tersebut, yaitu menggunakan aplikasi turunan. Kemudian yang terakhir, berikanlah tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Jadi di sini yang ditanyakan adalah luas maksimum. Artinya kita harus membuat fungsi apa? Luas. Iya. Kalian tentu masih ingat rumus luas persegi panjang, berarti luas itu sama dengan panjang kali lebar. Maka kita hubungkan ke rumus luas persegi panjang. Nah, untuk memperoleh panjang dan lebarnya fungsinya, maka karena yang diketahui di sini adalah keliling persegi panjang itu rumusnya adalah ya 2 dikali panjang ditambah lebar. Ini ya, rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Sudah diketahui yaitu 48. Maka dapat kita hasilkan persamanya adalah panjang ditambah lebar itu sama dengan 24. Dari mana? Tinggal kita bagi dengan 2. Ini kan rumusnya.
sama dengan 48. Ini kelilingnya ya. Berarti panjang ditambah lebarnya itu sama dengan, ya, bagi 2, sini juga bagi 2, berarti 24. Dari sini kita dapatkan, terserah mau untuk membuat satu variabel, berarti kita cari hubungan dari dua ini. Kita ambil L-nya itu akan sama dengan 24 min P. Boleh P-nya yang diketahui. Serah, monggo. Nah, dari sini kita dapatkan L itu sama dengan 24 min P. Nih ya. Nah, dari sini kita masuk ke rumus luas persegi panjang, karena yang ditanyakan agar luasnya maksimum. Maka persamaan luasnya atau variabelnya harus satu kan tadi kan ya. Maka yang tadinya luas itu sama dengan panjang kali lebar, lebarnya kita ganti dengan apa? Iya, 24 min P. Karena L-nya sama dengan 24 min P. Tinggal kita kalikan biasa, P dikali 24, 24P, P dikali P, P kuadrat. Maka fungsi dari luasnya adalah nih 24P min P kuadrat. Kemudian bagaimana untuk menentukan maksimum minimumnya? Kita gunakan aplikasi turunan. Jadi kita cari titik stasionernya, atau gimana? Iya, turunannya kita sama dengankan dengan 0. Maka kita harus cari dulu turunnya dulu. Turunan dari L-nya adalah dl per dp, atau bisa dituliskan ya L aksen seperti ini ya. Kita turunkan berarti 24 min 2P. Ini turunan pertamanya. Nah, dari sini karena syarat untuk maksimumnya adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya, hapus dulu, nggak nutupin. Maka tinggal kita sama dengankan dengan 0. Turunannya adalah 24 min 2P, maka sama dengan 0, berarti pindah ruas 2P sama dengan 24. Maka P sama dengan 12. Maka ketemu P-nya sama dengan 12, panjangnya 12. Karena ketemu P-nya sama 12, kita bisa mencari lebarnya. Lebarnya dari rumus yang tadi ya, yang kita dapatkan lebarnya itu sama dengan 24 min P. Berarti 24 dikurangi, ya P-nya diganti 12, berarti 12. Maka kita dapatkan panjangnya 12 cm, lebarnya juga 12 cm. Supaya maksimum ya, maka luas persegi panjang maksimumnya adalah 12 dikali 12, yaitu 144 cm. Maka ketemu luas maksimumnya. Paham ya? Jadi yang poin yang penting, kalian harus bisa membuat apa? Ya, fungsinya. Fungsi satu variabelnya. Contoh yang berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan tinggi H meter, kemudian setelah T detik, T-nya detik maksudnya, dirumuskan dengan HT sama dengan 120T min 5T kuadrat. Tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut. Nah, karena di sini sudah dalam bentuk fungsi tinggi, maka kalian tidak perlu mencari lagi ya, tinggal langsung aplikatifnya saja. Maka kita turunkan, turunan pertamanya adalah 120 min 10T. Supaya maksimum, maka turunan pertama sama dengan 0. Atau kita cari titik stasionernya. Maka 120 dikurangi 10T itu sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, berarti 120 sama dengan 10T, kemudian 10-nya kita pindah ruas,
berarti T sama dengan 120 per 10. Maka sama dengan ketemunya berapa ini? 12 ya. 12, maaf ini salah berarti. 12, 120 dibagi dengan 10, berarti 12 detik. Maka kita dapatkan T-nya adalah 12 detik. Berarti yang ditanyakan di situ adalah tentukan tinggi maksimum. Kalau pertanyaannya waktunya kapan, tingginya pada waktu berapa tingginya mencapai maksimum, berarti ketemunya adalah 12 detik. Tetapi yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Berarti pada saat T12 itu tingginya maksimum. Berarti tinggal kita masukkan ke persamaan tingginya. Berarti H12 yang ditanyakan, yang diminta ya di sini ya, bukan H10. Berarti 120 dikali 12, ini salah ya, maaf ini salah ya, dikurangi 5 dikali 12 kuadrat, maka sama dengan 120 dikali 12 berarti 114 ditambah 01 berarti 1440 dikurangi 12 kuadrat ya, berarti ini 5 dikali 144, maka ketemunya berapa? Maka 1440 dikurangi 5 dikali 144 berarti 720, maka hasilnya adalah coba saya cek lagi, 120 dikali 12 ya, kemudian dikurangi 5 dikali 12, 5 dikali terus 4. Iya, maka ketemunya adalah 720 meter. Maka tinggi maksimum dari pelurunya adalah 720 meter. Lanjut ya. Contoh yang ketiga, sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak adalah Y sama dengan 5T kuadrat min 4T plus 8. Berarti ini fungsinya sudah diketahui ya. Fungsinya sudah diketahui, berarti kalian tidak usah mencari. Dengan Y dalam meter, T dalam detik. Tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 detik. Lah, bagaimana ketika ini fungsinya yang diketahui adalah jarak, tetapi yang ditanyakan adalah kecepatan. Ya, ternyata untuk menentukan kecepatan itu bisa kita dapatkan dari turunan pertama dari jaraknya, dari persamaan jarak. Jadi kalau kita punya ST, kemudian kita turunkan, ini jarak ya, fungsi jarak, kita turunkan turunan pertama, ini saya tuliskan gini, ST,
itu hasilnya adalah kecepatan pada saat T. Kemudian ketika kita turunkan lagi reaksen T-nya, itu ternyata ketemunya adalah percepatan. Nah, jadi hubungannya adalah seperti itu. Bisa kalian ingat-ingat ya. Jadi jarak kalau kita turunkan ketemunya jadi kecepatan. Kemudian kalau kecepatan kita turunkan lagi, maka ketemu percepatan. Saya kira ini di fisika juga disinggung. Nah, karena yang ditanyakan, kita harus menentukan fungsi dari kecepatan, berarti fungsi jaraknya kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan 10T min 4. 5 kali 2 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah T 2 detik. Maka yang ditanyakan adalah V2. Begitu ya. Maka T-nya kita ganti 2. Berarti 10 kali 2 dikurangi 4. Berarti 20 dikurangi 4. Berapa? Iya, 16. Karena kecepatan, maka satuannya adalah meter per detik. Ya. Lanjut ya. Contoh yang terakhir. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Jadi X hari dengan biaya proyek per hari itu adalah fungsinya 3X min 900 ditambah 120 per X. Rp100.000 agar biaya minimum. Nah, di sini ditanyakan adalah biaya minimum. Maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa hari? Begini ya, berarti ya. Karena waktu di sini yang diketahui adalah hari. Nah, karena pertanyaannya adalah biaya minimum, berarti kita harus bisa menentukan fungsi dari biaya minimum. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita misalkan fungsi biaya minimum adalah BX, maka biaya minimum itu kita dapatkan dari karena dalam X hari, sedangkan ini adalah dengan biaya proyek per hari ini, maka biaya proyek per hari biaya totalnya berarti biaya proyek per hari dikalikan dengan banyaknya hari. Banyaknya hari adalah X ini. Berarti banyaknya hari X dikalikan dengan biaya per hari. Maka tinggal kita kalikan seperti biasa. Begini ya. Berarti X kali 3X berarti 3X kuadrat. Berarti 900X ditambah 120. Ini ketemu biaya total. Setelah kita bisa menentukan fungsinya, langkahnya sama. Berarti biaya minimum itu bisa kita dapatkan dari turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti B aksen sama dengan 0. Maka 6X kalau kita turunkan BX-nya jadi 6X min 900 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan, berarti 6X sama dengan 900, berarti X sama dengan 900 dibagi 6, ketemunya 150. Berarti apa ini? X itu apa tadi? Hari. Ya, berarti ketemunya adalah 150 hari. Maka biaya proyeknya akan minimum atau paling kecil. Jadi seperti itu, silahkan kalian cermati apa-apa yang harus kalian tentukan. Jadi ketika di soal kalian sudah tidak ada permasalahan. Tetap semangat, kemudian kalian kerjakan latihannya, jaga kesehatan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan adakan penilaian harian. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.